Saat diasah akal itu makin kreatif, mengkonstruksi apapun kehidupan ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat malam ini. Sehat. Insyaallah sehat kabeh. Alhamdulillah. Jamaah niki wau kuwatah. Makanya agak telat. Agak ini, telat. Ya ada yang dablek juga 9:30 baru datang. Gak saya terima juga ndak enak. Ya sudahlah, bismillah. Akhirnya ya terlambat di Al Victor. Ya mungkin Gusti Allah maringi ridho. Amin ya Rob. Wonten sing loro niku mboten saged melampang ya. Oh, tadi yang hadir apa ya? Kula tingali niku nggih gegere niku sing bermasalah. Dadi nggih kula ceplesi niku. Jerat-jerit akhirnya ya rada lumayan. Nggih. Pun saged ngadeg, saged melampah walaupun dipapah. Dalam saged merenungkan pengaten. Wong loro niku sejatine dugi awake dhewe. Oh, bukan dari di luar badan kita ya, dari diri kita sendiri apa ya? Dari kita sendiri. Nek kula amati loh. Nggih. Kenapa kita ini sakit? Karena kita nggak bisa jaga tubuh kita dengan baik. Ya Allah. Nggih. Badan itu kan ada yang secara fisikly tubuh yang harus direlaksasi. Nggih. Contoh pola makan. Iya betul lah Pak. Nggih. Kalau pola makannya baik ya insya Allah sehat. Orang kalau pola makannya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makanlah kamu jikalau kau lapar. Saat engkau minum haus, ya kan? Haus maka minumlah. Saat engkau lapar baru makan. Dan makan secukupnya. Kadang menungso niku makan niku berlebihan. Ya Allah ya Rabb. Tapi kadar dalam makanan itu nggak dihitung. Mana proteinnya, mana karbonnya. Lah itu kan semua dari pola makan manusia itu sendiri. Yang kedua ya karena pikiran yang kedua apa ya? Wong loro niku nggih teko pikiran. Makanya pikiran niku al fikru adul insan wa adun nas. Ya, pikiran itu musuhmu yang membuat kamu bisa sakit. Pikiran itu musuhmu yang membuat kamu bisa tersesat. Astagfirullah. Pikiranmu itu yang membuat kamu tidak akan pernah dewasa menghadapi kehidupan. Orang yang bisa mengendalikan pikiran, maka itulah orang yang sehat. Ya Allah. Wong nek sehat niku ya pikirannya sehat. Sehat ya Pak ya. Akalnya cerdas. Nggih. Nek akalnya cerdas tidak mungkin tersesat. Maka bungkuslah akal itu dengan asupan yang positif. Bungkuslah akal itu dengan kecerdasan religius. Religius ya Pak ya. Akal itu bisa diasah dengan baca Quran. Allah. Tidak hanya hati yang bisa diasah dengan Quran, tapi akal itu bisa diasah dengan Quran. Caranya gimana? Loh, ya maca Quran. Hanya baca Pak ya? Nggak harus baca. Apa yang ada di dalam Quran itu isinya luar biasa. Makna yang terkandung di dalam Quran.
Nggih, 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 nggih. Kalau manusia itu membaca teks Al-Quran, lalu ngerti tafsir dari Quran, Nggih. maksud dari Allah menulis firman-Nya, akal itu mulai berjalan. Oh, Masya Allah. Kalau sudah akal itu berjalan, mengarifi apa yang ada dalam firman Allah, Nggih. maka kecerdasan itu akan semakin muncul. Oh, ya Allah. Intelektual manusia itu akan semakin kuat saat mengerti arti Quran, Nggih, nggih. kata kalimatnya mengerti, terjemahannya, Nggih. tidak hanya terjemahannya, tafsirnya juga mengerti. Mengerti. Ulumul Quran juga dipahami secara benar. Asbabun nuzulnya juga dipelajari dengan cermat. Nggih. Akal manusia itu akan semakin hidup. Masya Allah. Semakin dalam Quran itu kita baca dengan akal kita, maka semakin dalam akal kita tidak akan bisa menembus kedalaman Al-Quran. Ya Allah. Wow, itu luar biasa. Makanya Quran itu luar biasa, bisa mengasah akal manusia untuk bisa menjadi insan yang cerdas. Akal itu bisa diasah dengan Quran. Saat diasah, akal itu makin kreatif, mengkonstruksi apapun kehidupan ini dengan baik, Ya dengan cara optimalisasi akal dengan benar. Dengan Quran ya, Pak. Quran sebagai basically-nya itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Makanya wong loro niku sejatinya ya dari tidak bisa mengoptimalisasi akal dengan benar, alias gak cerdas, bodoh. Itu yang membuat sakit. Itu yang membuat sakit, yang membuat kita terhimpit, yang membuat kita tidak bisa bernafas saat kita merenangi kehidupan ini. Kehidupan itu kan seperti laut, kita berenang di laut itu. Masya Allah. Kita berenang di laut kehidupan itu. Nggih. Hanya orang yang bisa terpilih saat bisa mengoptimalisasi akal dengan benar, berangkat dari Quran, cara mengasahnya. Sesungguhnya itulah keistimewaan Allah yang hanya diberikan oleh orang-orang yang selalu mengoptimalisasi akal. Makanya Quran itu selalu mengatakan Iqra, baca. Orang itu kalau baca itu akal makin cerdas. Luas ya arti makna baca ini apa ya? Baca itu tidak hanya sekedar baca Nggih. Quran. Oh, nggih. Gitu Ustadz Ustadz. Bukan hanya baca ya, Pak. Bukan hanya membaca saja, Aduh, nggih. tetapi kita bisa membaca kehidupan ini. Oh, ya Allah. Kehidupan itu Quran. Kita harus baca. Kenapa Allah itu menciptakan langit dan bumi ini? Akal kita ini akan bisa berbicara dengan liar. Tapi konstruknya satu adalah Quran. Basicnya, dasarnya apa ya? Allah Ya menciptakan alam ini sejatinya adalah satu untuk manusia. Nggih. Manusia yang hebat itu adalah manusia yang bisa mengoptimalisasi apa yang ada dalam kehidupan ini. Ya Allah. Alam, semesta, dan seluruh isinya. Kalau dioptimalisasi akan tumbuh nominalnya, Nggih. tumbuh sesuatu yang membuat manusia tidak akan pernah kekurangan. Nggih. Tumbuh kreativitas untuk membangun added value. Nggih. Tumbuh apa yang ditaburkan Allah dalam kehidupan ini. Sejujurnya ini bisa kita olah maksimal menjadi sesuatu yang produktif. Ya Allah. Aku ngaji kaya wong jange seminar iki. Muga-muga barokah kabeh. Amin. Insya Allah. Nggih. Makanya
Quran itu selalu menyatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Allah yang menjadikan engkau manusia. Jadi manusia itu harus dibaca. Kehidupan itu harus dibaca. Orang kalau bisa membaca manusia, itu akan bisa menjadi cerdas dan arif membijaki kehidupan. Itu Ustaz. Allah. Kenapa orang itu berhasil? Kenapa apa? Karena ada sesuatu yang istimewa di dalam manusia itu. Kita harus banyak belajar kepada orang yang berhasil. Ada orang yang tidak sukses, kita juga harus belajar. Kenapa orang itu nggak sukses? Walaupun non Muslim ya. Walaupun non Muslim. Kalau soal itu tidak mengenal agama. Oh ya Allah. Allah menciptakan manusia itu ya tidak melihat agamanya apa. Tapi saat manusia itu bangkrut, kita bisa harus membaca. Kenapa manusia itu bangkrut? Ada pelajaran yang terbaik. Dan pelajaran itu adalah sebagai sebuah teks Quran yang sesungguhnya harus kita iqra, baca, analisis, menjadi sesuatu pedoman buat kita, mengguidin hidup kita ini. Harus bisa menjadi orang yang sukses, jangan sampai tidak menjadi orang yang sukses seperti yang tadi dibacakan. Allah ya Karim. Kenapa orang itu sehat? Ya harus dilihat. Oh, orang ini pola makannya baik, olahraganya teratur. Jadi kalau olahraga niatkan ibadah. Kenapa? Karena dia menjaga badan kita ini supaya sehat. Kalau udah sehat ibadahnya baik. Jadi tidak ada hidup dan tidak ada hidup itu niat ibadah. Semuanya ibadah. Orang olahraga ini niati ibadah. Karena orang yang olahraga itu adalah niatnya untuk menjaga badan ini tetap sehat. Oh, diniati ibadah ya Pak ya? Ibadah, tidak ada sesuatu kehidupan yang tidak beribadah. Hanya manusia yang saat ini dan seterusnya harus bisa mengubah orientasi itu. Allah. Walaupun tidur misalnya. Walaupun tidur niati ibadah. Kenapa? Tidur itu adalah merelaksasi tubuh itu menjadi baik. Oh ya Allah. Mendetoks tubuh manusia. Racun itu kalau dibuat tidur itu hilang. Allah ya Karim. Orang kalau capek tidur hilang, badan nggak akan sakit. Tapi kalau orang nggak pernah tidur itu badan akan sakit. Itu obatnya ya harus tidur. Ya. Fresh lagi ya Pak ya. Apalagi tidurnya diniati ibadah biar fresh lagi. Allah. Termasuk mengumpuli istri itu juga niatnya ibadah. Wah itu banyak cabangnya. Satu niat agar peroleh keturunan yang keturunan ini bisa meneruskan perjalanan kita hidup ini. Masya Allah. Menjadi pejuang-pejuangnya Allah, mujahid-mujahidnya Allah. Oh ibadah ya, gaul istri itu. Bojo seneng itu yo ibadah wong dikeloni yo seneng. Ya semua laki perempuan senang lah, saat senang itu ya ibadah. Tidak ada hidup tidak niat beribadah. Hanya manusia yang hari ini dan seterusnya harus mengubah orientasi hidup kita. Niatkan semuanya ibadah karena Allah. Itu ya akan membuat hidup kita ini makin sehat. Masya Allah. Kan gitu Pak Ustadz. Leras apa? Kenapa orang itu sakit? Ya karena nggak bisa menjaga kesehatan dengan baik. Pikirannya selalu negatif sama orang. Ya loro Pak. Pikirannya selalu punya angan-angan yang tinggi, ya melebihi ekspektasinya dia. Ini gak berhasil, loro Pak. Nah kalau sudah loro Pak, mekok. Kalau sudah mekok mati Pak biasanya. Mati apanya? Ya mati badannya, mati pikirannya, mati rasanya. Nah orang kalau sudah kayak begitu tidak akan bisa menikmati hidup. Orang yang bisa menikmati hidup itu adalah orang yang bisa menjaga ritme kehidupan ini dengan baik. Contoh hidup qanaah. Oh, neriman gitu ya. Neriman. Orang kalau neriman itu tidak akan pernah ada kekurangan. Orang yang bersyukur terhadap apa yang ada,
Itu luar biasa, itulah nikmat dan itulah sehat. Beda dengan orang yang angan-angannya terlalu tinggi. Kemudian tidak berhasil, ekspektasinya itu ya akan marah dia, emosional. Orang kalau sudah marah itu sejatinya membunuh sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Wah, pengaruh ya. Pengaruh. Satu sel manusia mati saat marah. Kalau sel-sel itu mati dalam tubuh kita, maka tubuh tidak akan pernah sehat. Ya Allah. Saya mengatakan seperti ini karena banyak pengalaman yang saya jumpai. Kenapa orang itu hidupnya tidak pernah bahagia? Dan kalau tidak pernah bahagia selalu sakit. Oh iya kan? Banyak yang kayak Banyak. Banyak jemaah saya yang seperti itu. Tapi saya sampaikan mulai hari ini. Allah kasih sehat itu nikmat. Saat engkau mensyukuri nikmat sehat itu, jenengan akan bisa produktif. Niatkan semuanya itu ibadah karena Allah. Saat engkau bekerja karena Allah, Allah tidak akan mungkin lari dari apa yang Anda kerjakan. Pasti Allah turunkan malaikat untuk membantu pekerjaanmu. Kenapa? Engkau orang yang selalu banyak bersyukur. Ya Allah. Engkau selalu menjadi orang yang qanaah. Engkau menjadi orang yang selalu peduli terhadap orang lain, menjadi mujahidnya Allah. Ya Allah. Loh, itu harus diyakini, Pak. Islam itu agama yang sesungguhnya sangat luar biasa, yang bisa membuat motivasi yang ada dalam tubuh kita agar sehat, agar cerdas, agar makmur, agar welfare. Semua itu ada dalam agama. Allah, astagfirullahaladzim. Islam itu kan agama yang selamat. Selamat dunia ini, selamat akhirat. Selamat awake yo gak loro-loro. Makanya bagi orang yang sehat bersyukur. Bagi orang yang sakit ya harus bersyukur. Bersyukur itu harus bisa merenungi kenapa Allah bikin sakit. Ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Ya harus introspeksi. Kalau sakit gitu ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah ya. Orang kalau sakit kan mengurangi maksiat. Mboten sakit apa-apa. Gak iso apa. Nggih. Lodong dosane gak ono. Allah. Tapi saat kita tidak punya dosa, itulah momentum yang tepat untuk bisa sujud, rukuk, menangis di hadapan Allah. Saat kita berdoa, ya Allah berikan kami kesembuhan, lalu dikasih kesembuhan oleh Allah, maka jalankan kesembuhan itu menjadi sembuh produktif, sehat yang produktif, panjang umur yang produktif, tidak hanya untuk kita, tetapi untuk kelangsungan hidup manusia yang lain. Ya Allah. Jadi Islam itu agama yang sesungguhnya menuntun jalan kepada kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan. Itu dengan cara yang sangat mudah sekali. Coba kita lihat. Wal asri. Allah bersumpah dengan waktu. Hanya manusia yang beruntung yang bisa mengoptimalisasi waktu dengan baik. Disiplin itu kan berangkat dari agama. Berangkat dari agama ya Pak ya, disiplin itu. Karena wal asri. Allah bersumpah dalam Quran. Di ayat yang lain Allah juga pernah bersumpah. Tapi soal waktu itu tidak main-main. Allah gunakan waw. Wawnya waw qasam. Sumpah ini. Sumpah wal asri. Demi masa, demi waktu. Orang kalau menghargai waktu, orang itu kalau disiplin, Allah akan anugerahi nikmat yang lebih hebat. Insya Allah. Orang kalau jadi pedagang itu ya harus disiplin. Disiplin tepat waktu membayar. Disiplin saat bisa mengirim barang. Oh ya Allah. Disiplin terhadap rasa kualitas barang. Disiplin terhadap market kita ini. Disiplin terhadap orang yang mengerjakan pekerjaan dagang itu. Disiplin terhadap relasi. Disiplin terhadap akses pasar. Oh, Masya Allah. Itu Quran mengajari. Orang kalau sudah seperti itu, tidak akan mungkin tidak sukses. Pasti Allah akan kasih kesuksesan.
Nggih, nggih, nggih. Dalam ya, Pak ya. Ini wal asri saja. Makanya dongane Heeh. Kanjeng Nabi niku pada saat manusia itu tawaf. Nggih. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabruran. Ya Allah, jadikanlah haji kami ini haji yang mabrur. Ukuran mabrur itu sedekah akeh. Ukuran mabrur itu syukurnya banyak. Oh ya Allah. Ukuran mabrur itu adalah orang yang bisa memberikan sesuatu yang hebat terhadap orang lain. Orang yang mabrur hajinya itu adalah orang yang peduli terhadap orang lain. Allahu Mabrur. Akbar. Ini mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada balasan yang lain kecuali surga. Surga itu apa? Tidak hanya kita tunggu di akhirat, Ustadz Ishak. Tetapi surga itu bisa kita bangun di kehidupan ini. Di dunia dibayar Di kontan. dunia ya, akan Pak? dibayar kontan oleh Allah. Surga. Kantornya jadi surga. Rezekinya jadi surga. Rumah tangganya jadi surga. Anaknya jadi surga. Semua yang ada dalam kehidupan ini jadi surga. Allahu Akbar. Wasa'yan masykura, sa'i yang membuat kami bersyukur. Makanya orang kalau jalan iso mlaku niku ya bersyukur, Pak. Sofa marwah itu artinya apa? Upaya kita ini bekerja keras. Yang penting al-harakah, bergerak. Wong nek meneng no omat tok ya gak iso. Sa'i, Pak. Gerak ya, Pak ya. Harokah, bergerak. Sofa marwah itu dilambangkan oleh ibunda Ismail, ya kan? Iya. Sofa Siti Hajar. Iya. Sofa marwah. Tidak hanya sekedar ritualisasi ibadah itu, Allah. tetapi kita hidup di dunia ini harus bekerja keras. Iya. Harus sofa marwah, berjalan dari ujung sana ke ujung sini. Cari pasar, cari market, cari customer. Itu bagian daripada sofa marwah. Wasya'iyan masykura, sa'i yang membuat kita ini menjadi manusia yang bersyukur. Ya Allah. Wa dzambam maghfura, dosa yang diampuni. Wong nek dosane entek, Pak. Dongane sundul langit. Cepat ya, Pak ya. Yang keempat, wa tijaratan lan tabur, berdagang yang tidak pernah rugi. Makanya wong nek mari sofa marwah nggih, kemudian tawaf sofa marwah, ya dongane Kanjeng Nabi yang diajari malaikat Jibril. Wa tijaratan lan tabur, berdagang yang tidak pernah rugi. Artinya apa? Dijaga malaikat Allah. Tambah sugih ya, Pak. Tambah sugih. Tidak akan pernah kekurangan. Ya Allah. Apalagi di depan Ka'bah kita, wa tijaratan lan tabur. Kula nek ndonga ten mriku tangan kula angkat, wa tijaratan lan tabur, berdagang yang tidak pernah rugi. Lho ngoten. Kenapa tidak pernah rugi? Ada prinsip-prinsip dagang ala Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jujur, Iya. as-siddiq, amanah, profesional, menghargai waktu, punya integritas moral, punya ilmu kan, al-ilm, al-adab, ilmu itu etik, ilmu itu moral. Loh kalau orang sudah punya ilmu dagang yang baik, pasti moralnya baik. Dan itu kalau kita jalankan, insya Allah kita jadi sehat. Kenapa? Karena sehat itu dibangun dari Quran. Insya Allah. Sehat itu dibangun dari doanya Rasul. Sehat itu dibangun karena kita bisa memahami dan mengerti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ayo, jemaah saya yang tadi datang setelah sakit tak ceplesi, alhamdulillah ya pun kula niki sehat awak kula. Loh, tak warang ngoten alhamdulillah sehat. Allah. Malah kula sampaikan sering di sini setiap Kamis malam Jumat. Nggih. Kula ceplesi malih. Mangkane seger waras. Nggih. Lalu kula sampaikan, nek wis waras atau proses penyembuhan ojo lali sodako. Sodako nih gak usah gede-gede, sodako banyu, tuku air de freo.
Nggih. Kayak no anak yatim. Nggih, nggih. Kayak no lembaga-lembaga pendidikan. Air itu kan jernih. Nggih. Pikiran kita makin jernih. Jernih. Air itu kan mengalir terus, rezeki kita terus mengalir. Ya Allah. Air itu membutuhkan kesehatan karena 90% dalam tubuh manusia itu ada air. Saat kita memberikan minuman kepada anak yatim, subhanallah, badan kita ini akan disehatkan oleh Allah. Wis bantu pesantren Mukmin Mandiri karena tuku banyune arek pondok. Oh, nggih. Nomor loro iso membantu anak yatim yang minum air Devrio. Sing nomor telu, air Devrio itu bukan hanya sekedar air, tapi air yang didoakan dan TDS-nya itu health, kesehatannya terjamin. Ya Allah. Nggih. Melalui sebuah proses-proses ilmiah yang begitu luar biasa oleh Profesor Dr. Ramlan. Oh, nggih. Itu kan luar biasa. Nggih. Yang membuat kita makin sehat. Masya Allah. Non dituku nih. Caranya gimana? Ya wis mampir no pondok pesantren Mukmin Mandiri setiap Kamis malam Jumat. Langsung. Ditungani kali dalam, kali santri-santri. Tinggal telepon, cari nomor teleponnya pondok pesantren, lihat Google Map. Nggih. Google pondok pesantren Mukmin Mandiri. Us alamate ono, telepone ono, sing ngirim ya ono. Gratis apa ya ngirimnya? Ngirimnya gratis nih, banyune tuku. Oh, nggih. Murah. Loh ya kan? Ya Allah. Itu bagian daripada ikhtiar saya dan anak santri. Ayo bantu supaya jamaah ini sehat kabeh. Nggih. Ayo bantu supaya jemaah ini terbiasa minum air sehat. Insyaallah. Nggih. Air yang didoakan. Beda kalau air didoakan sama tidak didoakan itu beda. Wis toh sampean teliti sendiri. Yang sudah disebul kali para kiai, para ustad, yang disebul kali wong tua dengan banyu yang tidak pernah didoakan, itu akan berbeda. Kalau didoakan itu ada energi yang begitu kuat yang menggelora, yang membuat sel mati itu saat diasupi air itu akan tumbuh, hidup lagi. Hidup kembali sel-sel. Insyaallah. Nggih. Makanya ayo bismillah. Tapi nek konsultasi setiap Kamis malam Jumat. Ojo dino liyo. Kadang ki ono dino Rebo, dino Selasa. Pokoknya setiap Kamis malam Jumat jam 6 sampai enteni kula sampai ndugi. Nggih. Mantun ngonten jam 09.00 tutup. Kula berangkat ten Radio El Victor. Nggih. Wis sampean teko alhamdulillah sampean kita mbekatah. Langsung kula gelar ten pondok pesantren, tidak di rumah lagi, di pondok pesantren. Ya Allah. Sekiliran wis gak ono barang antri ngono wis. Wis pokoke langsung dilayani. Nggih. Muga-muga barokah. Amin, Masya Allah. Nggih. Langsung interaktif apa ya? Interaktif. Ada pertanyaan ini apa? Assalamualaikum Ustadz, gimana ini di luar tema ya apa ya? Gimana kalau ada pasangan pernah kumpul kebo, terus menikah siri, kemudian beberapa tahun baru hamil. Gimana nasab si anak yang perempuan? Dan yang kedua, terus gimana kalau pernah zina tapi udah taubat dan menikah siri pasangan zinanya? Apa itu dikatakan taubat, Ustadz? Terima kasih. Ada dua cara kita memandang terhadap apa yang ditanyakan tadi. Kalau dari kacamata syar'i agama, orang menikah siri itu boleh. Boleh. Itu literatur kitab-kitab fikih juga boleh. Tetapi kalau siri itu tidak punya kekuatan hukum. Oh, lemah ya apa ya? Lemah. Legalitasnya. Anak juga tidak terjamin masa depannya. Allah. Karena tidak punya legalitas yang jelas. Anda yang sudah dinikah siri tidak akan mungkin dapat harta dari si suami. Nek wis seneng bungkus rabien. Rabi loro apa Quran ya wis ngadur kan. Masna wa sulasa wa ruba. Daripada rabi gak jelas. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Apalagi tadi kalau sudah menikah atau belum menikah sah tapi zina, ya jangan, masih ada real itu jalannya ada. Kenapa kok cari real yang lain?
Wong realnya itu ada kok di Quran. Nggih. Nikah siri juga boleh. Nggih. Nikah resmi apalagi baik. Baik, nggih. Itu kan real. Kenapa kita harus berbelok kepada real-real yang nggak jelas itu? Geronjal pasti. Nggih. Mumet ya. Mumet sampean montang-manting sampean. Astagfirullah. Kemudian karena montang-manting realnya nggak jelas tadi, tersadar, alhamdulillah. Sekarang menikah, itu sudah alhamdulillah. Walaupun siri, alhamdulillah. Nih sok lanjutkan lagi menjadi kawin Legal. Bagaimana hukumnya yang sudah terlanjur kayak gitu? Ya wis gak apa-apa, Gusti Allah wis ngerti kok nek kon salah. Tapi sekarang sudah benar, teruskan, jangan pernah berhenti atau terulang kembali. Allah. Nggih. Saat engkau taubat itu, Allah akan menulis permulaan hidupmu di awal engkau bisa berubah itu. Walaupun mulanya kayak Walaupun memulainya itu susah, itulah sebuah sesuatu yang luar biasa hebat. Allah tulis dengan tinta emas yang luar biasa. Yang sebelum-sebelumnya dintekno dosane mbek Gusti Allah. Allah itu zat yang Rahman dan Rahim, Ghafur Rahim, zat yang Maha Pengampun. Tidak ada susah. Meskipun dulu sampean pernah berzina dengan perempuan itu, dosanin tek. Kenapa? Karena dikawin resmi. Tek dosani. Walaupun anaknya Bagaimana? Tidak ada anak zina. Itu anak sampean. Karena setelah menjadi anak sampean, maka jenengan harus yakini bahwa itulah anak kandung sampean. Ojo dilokno arek zina, Pak. Dosa tambah akeh sampean ngomong koyo. Nggih. Saya ada jamaah yang kayak begitu, ndak boleh menyebut anak zina. Mulai hari ini engkau tidak boleh menyebut kalimat itu di depan saya. Dan di depan manapun, itu adalah anak kandung. Meruntuhkan mental ini apa itu ya? meruntuhkan mental anak. Astagfirullahaladzim. Tambah dosa. Murakkab sampean. Double apa? Double dosane. Wis dosa zina ambek sing wedok, nglairno dosa ambek anak, disebut anak zina. Ya Allah. Ayo sekarang ini bagi saudara-saudara kita yang sudah terlanjur, sudah ndak usah mikir apa yang pernah terjadi dulu. Yang dipikir Allah itu adalah apa yang terjadi hari ini. Kalau hari ini engkau bisa melangsungkan pernikahan, nikah siri atau nikah yang sudah tercatat tadi, dari siri naik menjadi tercatat, ya kan? Itu jalur resmi. Allah itu akan hitung nilai sebuah kebaikan dengan tinta emas saat engkau bertaubat, tidak mengulangi apa yang sudah pernah terjadi. Walaupun istrimu itu adalah pernah menjadi istri sebelum menikah. Allah akan melihat itu. Lebih besar rahmatnya Allah ini apa ya? Allah itu rahmatnya seluas langit dan bumi. Itulah Islam. Makanya saya selalu menyampaikan, ada jemaah saya yang pengusaha, Pak. Dia itu menyampaikan dengan kata kalimat yang begitu tulus sampai meneteskan air mata. Dia bercerita apa adanya. Yang kayak tadi itu. Ibu tadi ini ya. Seorang pengusaha. Ayai, saya ini hidup sudah berlumuran dosa. Apa yang tidak punya Tuhan kasih pada saya. Seorang perempuan, Pak. Ya Allah. Rumah mewah saya punya, mobil paling mahal saya punya. Pekerjaan, kantor, perusahaan itu saya punya. Saya ini hidupnya ini selalu gonta-ganti pasangan. Bayang. Si pengusaha ini ibu tadi ini ya. Pengusaha perempuan. Bukan ibu tadi. Enggak ya, yang ini ya, Pak ya. Yang contoh teman saya. Ya Allah. Tak delok iku ya wayu wong, Pak. Tapi saat bercerita itu berlimangan air mata. Tulus. Saya langsung sampaikan. Jenengan sudah nyampaikan kepada saya seperti itu, dosa entek. Tak gitu kan sama saya. Ya Allah.
Jenengan menyampaikan kepada saya dengan tetesan air mata itu jatuh di bumi. Demi Allah, air mata itu saksinya kepada Allah bahwa si fulan itu akan diampuni seluruh dosanya oleh Allah. Insyaallah. Apa yang terjadi? Ya aku gak ngongkon-kon jadi wong bener ndak. Kon dadi wong wedok pengusaha yo ayu koyo ngene kon rapi ndak. Nggih. 4 bulan kemudian beliau datang ke pondok pesantren Debang bawa pasangannya. Alhamdulillah. Ya pasangannya podo sugih Pak. Nggih. Kiai, ada kesadaran yang terbangun dalam hidup saya saat panjenengan menyampaikan. Saya menyampaikan kemarin dengan tulus ikhlas. Dan kalimat itu juga saya sampaikan tidak saya kurangi dengan pasangan saya calon ini. Kalau engkau mau dengan saya tak bungkus gak gelem ya wis. Nggih. Laki-lakinya menerima. Si laki-lakinya ya. Menerima apa adanya. Nggih. Sama-sama pengusahanya. Subhanallah. Allah kasih kehidupan dia itu luar biasa hebat. Sampai sekarang kalau tidak salah punya anak 1. Alhamdulillah. Wah, engkau wandang. Kesadaran itu terbentuk oleh Allah. Yang lakinya juga sama. Punya pengalaman yang sama dengan perempuan itu. Nggih. Ya akhirnya podo pengalaman ya bungkus Pak. Dados apike ya Pak ya. Akhirnya mohon maaf ya. Nggih. Setelah datang di tempat saya, beliaunya luar biasa bersyukur. Rasa syukurnya itu dia tunjukkan dengan tetesan air mata yang selalu membasahi pipinya. Saya sangat kaget begitu air mata menetes. Sang suami itu mengusap tetesan air mata sang istri tadi itu. Luar biasa. Itulah kehidupan. Mugi-mugi barokah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut apa ya? Yeah. Dari Ibu Nur Hasanah di Sidoarjo. Assalamualaikum Yai. Saya itu juga sakit. Kemudian baca Al-Quran. Tapi yang saya pikirkan kok gak sembuh-sembuh ya. Walaupun saya itu merasa tenang di dalam hati. Mohon pencerahannya. Nah, jenengan ngomong dereng sembuh niku salah. Gusti Allah nih menyembuhkan tidak ada yang sedang sulit. Mudah sekali ya. Mudah sekali. Terimalah apa yang Allah berikan kepada kita hari ini. Tapi Allah itu punya cara tersendiri untuk menyembuhkannya. Ya tentu ikhtiar ditungani. Tentu harus diintrospeksi. Ada sesuatu yang salah dalam kehidupan ini. Tapi panjenengan sudah bertanya itu luar biasa bagus. Mau bisa mengubah hidup yang sakit, insya Allah waras. Sampai ten pondok hari Kamis malam Jumat jam 6 mangke diombeni banyu. Nggih. Niku ikhtiar riyadhane kaya ngoten mawon. Tiang niku sampun riyadho, sampun ikhtiar maksimal. Dongoten Gusti Allah, maca Quran. Jangan sekali-kali kita pernah suudzon terhadap rencananya Allah. Ya Allah. Biarkan aja itu mengalir. Manusia itu ada dikasih sehat, dikasih sakit, dikasih susah, dikasih bahagia. Itu manusiawi, Pak. Tapi saat Allah kasih sekarang, syukuri. Bahwa itu adalah anugerah yang luar biasa hebat. Tak dengar sing takok niku wau. Sembuh ya. Lorone penyakite entek kabeh. Diangkat kali Gusti Allah. Ya Allah. Dadi waras. Amin ya rabbal alamin. Kula pengin panjenengan kula dongani mangketen pondok. Kamis malam Jumat. Jam 6 sore sampai jam 09. Untuk siapa saja, Pak? Untuk ya? siapa saja. Semoga barokah. Masya Allah, Nggih. Baik, Abah karena waktunya Lu gak terbatas. kroso setengah 11 lebih. Moga-moga barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma barik lana fi umurina. Ya Allah berkahi umur kami, rezeki kami. Kama barakta ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yassir wa la tu'assir, yassir lana wa sahil lana binuril Qur'an. Amin. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihi wa'afu anhum.
Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ya Allah. Almarhum Bapak Haji Anton, Bapak Haji Arifin, keluarga besar Ibu Hajawati, keluarga besar Ibu Haja Eti, keluh Radio El Victor, para penyiar Radio El Victor, para jamaah, para pendengar Radio El Victor Ngaji Sugih Sanguni Turu di Radio El Victor yang sudah meninggalkan kita semua. Ya Allah, ampuni seluruh dosanya, terimalah amal ibadahnya ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ya Allah. Min ahlil kuburi fi hadhil madhkur min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil jannah wa ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.